Berjumpa lagi teman-teman mahasiswa semua, masih semangat dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk bab selanjutnya, untuk melanjutkan dari bab yang sudah-sudah, kita masuk ke intinya, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Yang kemarin-kemarin pengenalan laporan keuangan ya, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu apa sih analisis laporan keuangan. Nah, analisa laporan keuangan itu adalah proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan yang kemarin kita pelajari di bab sebelumnya, kita gunakan untuk mengevaluasi bagaimana sih kinerja dari perusahaan tersebut. Kita melihat kinerja perusahaan itu pasti juga kita akhirnya akan bisa menilai dari manajemen perusahaan itu gitu. Terus kemudian tujuan dari analisis laporan keuangan itu apa? Yaitu pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Posisi keuangannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Itu ternyata kita bisa menilainya itu dengan cara menganalisa dari laporan keuangan tersebut. Kemudian membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja perusahaan yang bersangkutan di masa lalu maupun perusahaan lain dan industrinya. Jadi kita bisa membandingkan, perbandingannya misalnya dengan perusahaan sekarang kinerjanya lebih bagus nggak dari yang kemarin, tahun kemarin, atau yang 2 tahun yang lalu. Itu nanti kita bandingkan. Bisa juga kita bandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain. Oh, kita dengan pesaing kita seperti apa. Kemudian bukan pesaing lagi, tapi pada industri yang sama. Kita bergerak di industri telekomunikasi misalnya, berarti kita juga di industri itu kita melihat bagaimana kinerja kita di dalam satu industri itu. Jadi kita lihat apa kita kinerja kita baik atau belum atau tidak, itu kita lihat salah satunya dari analisa laporan keuangan. Kemudian membantu pengguna dari laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Bisa digunakan tadi seperti yang pernah disampaikan bahwa ada calon investor, ada kreditor, ada pemerintah atau regulator lainnya. Itu dia akan menggunakan laporan keuangan itu untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk kreditur gitu ya, misalnya stakeholders itu menggunakan analisa laporan keuangan itu, misalnya kreditur itu untuk apa? Kreditur itu untuk orang atau pihak yang memberikan pinjaman atau memberikan dana, yaitu untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Jadi untuk menilai mampu nggak sih sebenarnya perusahaan ini kalau saya pinjami bisa membayarkan pokok maupun bunganya enggak gitu. Jadi dia juga akan menganalisa laporan keuangan tersebut. Yang kedua, investor, yaitu untuk mengestimasi sebaik apa laba perusahaan itu yang akan dia terima bagian labanya, sehingga dia akan memutuskan untuk membeli atau menjual dari saham yang dia inginkan. Jadi investor itu ketika dia melihat laporan keuangan, dia analisis, dia akan mengambil keputusan tuh mau dia jual atau dia akan beli kaitannya dengan saham perusahaan tersebut. Untuk manajemen, seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil atau tidak. Jadi dari pihak manajemen ketika dia melihat laporan keuangan, dia akan tahu bidang-bidang apa atau bagian-bagian mana yang harusnya dia itu bisa mempush atau dia itu bisa memberikan stimulus agar bagian-bagian tersebut dari perusahaan akan memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan. Dengan notabene bahwa nanti ketika saling berkontribusi yang bagus, harapannya si manajemen perusahaan akan memiliki kinerja yang bagus pula. Kemudian kelompok analisis keuangan, yaitu ada beberapa analisis. Yang satu pertama analisis rasio keuangan, kemudian ada analisis tren, ketiga analisis common size, dan yang keempat adalah
Analisis indeks. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan secara internal maupun perbandingan secara eksternal. Itu untuk nanti kita lihat rasio keuangan itu apa saja. Kemudian kalau analisis tren, analisis untuk mengetahui perkembangan naik turunnya komponen dalam laporan keuangan. Jadi nanti kita lihat dari waktu ke waktu bagaimana trennya. Jadi kira-kira naik turunnya seperti apa dari komponen-komponen bagian-bagian dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah analisis common size. Common size bahwa analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam laporan laba rugi ke total pendapatan. Yang selanjutnya analisis indeks, yaitu analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jadi ada tahun dasarnya, dia mau berdasarkan tahun berapa. Misalnya dasarnya 2016, berarti nanti dia akan menghitung dengan dasarnya tahun 2016 itu untuk melihat perkembangan atau peningkatan atau penurunan dari unsur-unsur laporan keuangan itu. Dia lihat secara persentasenya. Tahun dasarnya tetap yang 2016 gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kita mau melihat atau kita akan melihat jenis analisis rasio keuangan. Ada beberapa analisis, yaitu analisis solvabilitas, analisis aktivitas, analisis rasio leverage keuangan atau financial leverage, kemudian rasio profitabilitas atau profitability. Kalau rasio solvabilitas yaitu rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketika nilainya itu lebih besar, kalau rasio itu 1 ya, ketika dia lebih besar berarti dia akan lebih baik. Bagaimana kalau rasio aktivitas? Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar juga lebih baik gitu ya. Bagaimana dia bisa mengendalikan atau menggunakan investasi asetnya itu untuk untuk menghasilkan kinerja dari perusahaan itu lebih baik. Baik itu dari aset turnover maupun lainnya. Rasio leverage yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Kalau leverage memang utang. Jadi nanti ada rasio-rasio tertentu ukurannya yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian ada rasio profitabilitas yaitu profitability, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba lebih besar, lebih baik. Ada return on investment, ada return on equity. Jadi bagaimana itu bisa mampu menghasilkan laba dengan menggunakan aset, bagaimana nilai labanya itu dengan menggunakan modal atau ekuitas, berarti itu merupakan rasio profitabilitas. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual. Jadi tingkat rasionya itu kalau dilihat dari individual dia kalau tadi seperti lebih besar lebih baik gitu kan, lebih bagus nilainya. Itu secara individual kita menilainya ketika dia nilainya tinggi lebih besar berarti dia rasio kinerjanya lebih bagus. Terus ada perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Ketika perusahaan itu saya bandingkan rasionya dari tahun kemarin, tahun sekarang itu kita bandingkan atau berapa tahun yang lalu kita bandingkan dari waktu ke waktu, itu berarti kita bisa juga melihat perbandingan dari kinerja perusahaan. Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Kita bandingkan dengan perusahaan lain, rasio yang sama ketika dengan perusahaan lain pada tahun yang sama, kita lebih bagus atau tidak dengan perusahaan pesaing. Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Kalau rata-rata industri secara keseluruhan berapa, rasio kita di tingkat berapa, lah kita bandingkan, itu kita bisa lihat kita lebih baik atau tidak. Kemudian ada kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Jadi nanti kita akan kombinasikan atau kolaborasikan bagaimana kita melihat dari berbagai persepsi, yaitu tingkat rasio, perkembangan rasio maupun perbandingan rasio. Dan untuk latihan-latihan contoh-contoh dari rasio-rasio kemungkinan akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.